pemirsa, kembali bersama saya Najwa Yunus di acara berita terkini. Selama 5 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam menyampaikan berita teraktual dan terpercaya. Permukiman kumuh merupakan fitur yang sangat menonjol dari lanskap perkotaan di negara-negara Afrika Sub-Sahara. Kota-kota di Afrika Sub-Sahara seperti Ghana, Lagos, Nigeria, Nairobi, dan Kenya merupakan rumah bagi jumlah pemukiman kumuh terbesar di dunia. Sebanyak 62% penduduk perkotaan di Afrika Sub-Sahara tinggal di daerah kumuh yang menyoroti krisis perkotaan yang mendesak. Hampir seluruh masyarakat miskin perkotaan di Afrika Sub-Sahara menempati daerah kumuh. Menurut para peneliti, mereka diketahui memiliki praktik-praktik yang menyebabkan serta memperparah pencemaran lingkungan di kawasan tempat tinggal mereka. Salah satunya ialah membakar limbah elektronik, tepatnya di Ghana, kawasan pemukiman kumuh terkenal akan limbah elektroniknya dengan tingkat zat beracun yang tinggi, di mana bahan-bahan berharga diekstraksi dari teknologi yang tidak lagi terpakai. Limbah-limbah itu diketahui didominasi oleh limbah elektronik yang berasal dari Inggris, sehingga menimbulkan tanda tanya akan tanggung jawab global. So the cause of this problem is the Western world. United Kingdom is one of them. United States of America. I think that in as much as we know it's a very bad practice and that is to stop, but you have to find a solution to it before. Find a way you can integrate them. Find good work for them to survive economically. Tidak hanya mampu memperburuk kondisi lingkungan, praktik yang dilakukan oleh masyarakat ini juga mengancam nyawa tidak sedikit yang meninggal di usia 20-an. Para lelaki baik remaja maupun dewasa bersaing dengan ketat demi mendapatkan upah minim lewat praktik membakar limbah. This is copper. So if I burn it, the robbers all go move it and leave the copper. And that's where the money is. Yeah. Nahasnya para pekerja tidak dibekali alat pelindungan diri yang memadai seperti masker dan sarung tangan. Sedangkan penelitian menemukan adanya minimum 30 kali lipat dari tingkat yang dapat diterima dan kadar timbal mencapai 100 kali lipat. When you cough, do you bring out any flames? Yes. Sometimes the color is black. Are you vomiting these days? Last week I was paining me, I'm vomiting. Di sisi lain, Nairobi terdapat kawasan kumuh bernama Kumuruk Wanjenga yang menghadapi tantangan air bersih dan sanitasi yang parah. Akses terhadap air bersih merupakan perjuangan sehari-hari bagi para warga. Saluran pembuangan terbuka mengalir tepat di depan pintu rumah-rumah masyarakat. Tikus-tikus sampah berserakan di setiap sudut pemukiman. Namun sungai yang tercemar tetap tidak menghalangi para warga untuk mencuci pakaian dan mengambil air sebagai keperluan rumah tangga. We have upper respiratory tract infection, we have diarrhea, we have urinary tract infection, na pia tuko na skin infection. Di balik itu, pemerintah Kabupaten Nairobi telah mengambil beberapa langkah. So we are trying to complement to have portable sewer lines, sewer discharge. We are trying to ensure that we have at least better water systems into the slums. Sementara itu di Lagos terdapat kawasan kumuh sekaligus rumah bagi 300.000 penduduk yang dikenal dengan sebutan Makoko. Makoko adalah pemukiman kumuh dengan keunikan yakni rumah-rumah panggung di atas air. Ironisnya, meskipun berdomisil di atas air, Makoko mengalami krisis air yang sangat cukup hebat. Perairan yang penuh dengan sampah membuat air tercemar. Masalah ini diperparah dengan kedekatan masyarakat dengan kawasan industri yang memungkinkan polutan dan racun berbahaya mencari sumber air sehingga menimbulkan bahaya kesehatan dan signifikan. Kendati demikian,
Penduduk Makoko tidak menyerah pada keputusan, melainkan bertekad untuk menemukan solusi kreatif dalam mengatasi bahaya lingkungan yang ada di sekitarnya. Salah satunya adalah dengan menciptakan sistem penyaringan air minum sementara. Kehidupan sehari-hari di Makoko berkisar di sekitar laguna dengan transportasi dan perdagangan yang terjadi di atas air, menjadikan perahu sebagai satu-satunya transportasi dan kerap digunakan warga. Sebelum menjadi pemukiman besar, Makoko semulanya merupakan desa nelayan. Meskipun kekurangan fasilitas, Makoko menopang ekonominya sendiri melalui perdagangan ikan dan menjual kerajinan tangan di antara penduduk dengan sumber daya yang terbatas. Jelas bahwa tidak hanya tantangan, namun upaya-upaya untuk mengatasi kondisi pemukiman kumuh di wilayah-wilayah Afrika Sub-Sahara juga sama besarnya dan inspiratif yang digerakkan oleh masyarakat. Hingga dukungan internasional, ada dorongan kolektif untuk meningkatkan kondisi kehidupan di daerah-daerah yang kurang terlayani ini. Sangat penting bagi komunitas lokal dan global untuk tetap terlibat dan mendukung upaya yang sedang berlangsung. Dengan demikian, kita dapat bekerja untuk mengubah daerah-daerah ini dari pusat-pusat perjuangan menjadi lingkungan yang berkembang. Sekian berita terkini, saya Najwa Yunus pamit undur diri dan terima kasih. Selamat pagi.